Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda semua dan keluarga saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kedua di Mas KBM Ramadan ini, Bapak akan menyampaikan rangkuman materi tema 6 dan tema 7. Karena materi semester genap sudah selesai. Ya. Kita lanjutkan pada rangkuman materinya. Pak sampaikan, materi yang pertama yaitu tentang pantun. Apa sih pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Menentukan ciri-ciri pantun. Kita lihat contoh pantun di bawah ini. Kalau kamu pergi ke kota, lebih enak berangkat pagi. Kalau kamu memang belajar IPA, beri contoh cara hemat energi. Berdasarkan dari pantun di atas, dapat diketahui ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak atau berima ABAB. Apa sih rima itu? Ya, rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir baris pertama dalam pantun harus sama bunyi akhir baris ketiga. Ya. Bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, keempat terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Bagian sampiran tidak memiliki makna, tetapi hanya sebagai pengantar yang tidak berkaitan dengan isi. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi, makna dan tujuan pantun terletak di bagian isi. Mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Berdasarkan kelompok usia, pantun dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, yaitu jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan masa anak-anak. Pantun anak-anak bisa menggambarkan makna sukacita ataupun duka cita. Yang kedua, pantun remaja adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Biasanya memiliki makna perkenalan, rumah tangga, dan lain-lain. Pantun orang tua adalah jenis pantun dengan kehidupan orang tua. Umumnya bertemakan adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Berdasarkan isinya, pantun terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Yang kedua, pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Yang terakhir, pantun agama adalah pantun berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama. Nah, sekarang itu adalah rangkuman tema 6 tentang pantun. Lanjut pada rangkuman tema 7. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Konsep-konsep yang berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah menggali informasi dalam teks tersebut. Menggali informasi terhadap teks non-fiksi dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, membaca secara seksama teks yang disediakan. Yang kedua, menandai informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, mencatat informasi penting dalam teks tersebut. Selanjutnya, menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi lebih dari 1 paragraf. Teks non-fiksi adalah bacaan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Konsep adalah ide atau gagasan.
Konsep dalam bacaan mempelajari ide pokok dan akan bersinggungan langsung dengan kalimat utama. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Letak kalimat utama terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Langkah-langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah setiap kalimat pada teks dengan seksama. Yang kedua, tandai inti kalimat atau ide pokok dari setiap kalimat. Ketiga, tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Terakhir, konsep yang terdapat pada kalimat utama nantinya akan menjadi konsep-konsep lain yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi.